Cek, gitu. Saya makan sampai habis, dan saya bagi-bagi juga. Pas saya lihat, loh, nggak ada halalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pokepo. Kali ini bersama saya Aida Yasin akan membahas kisah menarik tentang mahasiswa Unhas yang mengikuti program volunteer di Thailand. Saya sudah bersama dengan Miss Lailatul Fitria. Halo Miss, Halo. selamat siang. Iya, selamat siang. Miss Fitri kebetulan alumni mahasiswa Unhas tahun berapa kalau boleh tahu Miss? Tahun 2018 ya. lulusnya. 2018. Kalau boleh tahu Miss Fitri di jurusan apa? Di pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan Fakultas bahasa pendidikan, Inggris ya. Berarti Fakultas Pendidikan. Nah, betul. Oh iya Miss, awal mula lolos seleksi pertukaran pelajar, volunteer di Thailand. Ya seperti kebanyakan ya dites dulu karena kan itu kan walaupun volunteer itu fully funded ya, jadi Iya. benar-benar nggak ada biaya sama sekali untuk pergi ke sana. Ya pastinya banyak yang tertarik. Iya benar. Untuk dari mahasiswa Unhas sendiri itu mungkin sekitar 40 orang hari itu Lumayan yang banyak ikut tes, ya, Mas. betul, dan hanya dipilih 5 orang. Jadi yang lolos itu dari pendidikan bahasa Inggris 2 orang, pendidikan matematika 1 orang, dan pendidikan IPA 2 orang. Gitu. Seperti itu. Kalau dari mahasiswa FAI nggak ada Miss? Kalau yang daftar ada. Ada Nah, tapi kebetulan, nggak masuk seleksi. Iya, nggak masuk seleksinya. Kalau boleh tahu berapa lama itu kegiatan volunteernya itu Miss? Sekitar kurang lebihnya 5 bulan. 5 bulan, Betul. lumayan ya Miss. Iya. Terus Miss tahu volunteer ini tuh dari dosen Unhas kah atau Miss yang cari tahu sendiri? Sebetulnya saya udah tahu info ini pada saat saya itu semester 3 atau 4 ya kurang lebihnya, dan kami awalnya terus karena itu kan programnya international, jadi kebetulan hari itu yang dipanggil adalah hanya dari pendidikan bahasa Inggris saja. Kemudian kita udah dipanggil, sudah di briefing, katanya mau diajak ke situ lah ya intinya. Kemudian nanti diinfokan lagi, dan selang beberapa waktu ada info lagi bahwa itu nanti program volunteernya ini dimasukkan ke kegiatan KKN Unhas kampus gitu. Jadi kami yang pergi ke sana udah nggak diwajibkan untuk Mengikuti ikut KKN di lokal lagi begitu. Akhirnya ya udah saya mundur nunggu pas sekitar semester 6 ke 7 itu kan ya, pas waktunya KKN. Akhirnya di situ saya disuruh ikut daftar lagi, dan ya itu harus diseleksi ternyata. Dan dipersempit. Yang waktu itu kan jurusannya cuma bahasa Inggris yang boleh ikut, dan itu akhirnya yang boleh ikut semuanya dari semua jurusan itu bisa ikut gitu. Dari semua jurusan. Tapi mayoritas kebanyakan dari mahasiswa Fakultas Pendidikan. Oh enggak juga, dari PAI juga banyak kok yang ikut tarbiyah. Maksudnya yang keterima seleksi. Keterima seleksinya, lah itu kan nanti ada tesnya kemarin, ada tes baca Al-Quran, terus tes ada micro teachingnya, karena kan mostly kan nanti di sana itu kita mengajar gitu. Kebanyakan programnya adalah pasti ada mengajarnya, makanya ada tes micro teaching juga, ada tes pengetahuan agama dan seterusnya, itu banyak macam-macam tesnya. 5 bulan ya Miss tadi. Betul. 5 bulan, dari bulan apa kalau boleh tahu? Saya dari Mei 2017 sampai Oktober 2017. Berarti pada saat itu Miss semester? Saya hari itu semester 7. Semester 6 mau ke 7 ya. Berarti Miss masih mengikuti PPL kah atau free? Kalau PPL kebetulan sudah selesai hari itu. Jadi ya saya ikut karena kan PPL-nya itu di bulan Januari 2017 juga. Di bulan Januari, tapi KKN-nya itu baru Mei kan berangkatnya. Jadi saya PPL-nya ikut tapi KKN-nya udah enggak, udah free.
Berarti Miss ikut volunteer itu udah dirangkep sekalian KKN gitu. Iya, betul. Dibiayai fully funded. Kita cuma ngurus paspor aja. Paspor. Nah, Kalau 5 bulan berarti perlu visa ya, Miss? betul. Nah, biaya visanya itu ditanggung sama ada organisasi dari Thailandnya itu yang nanggung biaya visanya. Untuk tiket pesawat itu aku kurang tahu ya, tapi yang beli itu hari itu kampus. Cuman nggak tahu apa diganti sama organisasi yang di Thailand juga atau apa memang dari Thailand, yang dari kampusnya sendiri, saya kurang tahu juga gitu. Terus kegiatan apa aja sih Miss yang dilakukan selama volunteer di Thailand? Kalau main programnya ya, program utamanya itu pasti mengajar. Mengajar. Tapi ngajarnya itu ya bervariasi sesanggupnya kita. Tuh, ada teman-teman yang ngajar agama juga ada, tapi kalau saya pribadi itu di sana ngajar bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Ha-ha. Yang lainnya bagian Ada yang ngajar nahu, ada sorof, PAI, pokoknya banyak. Ada yang gitu, tapi sesuai jurusan. Nah, teman saya kan ada yang jurusan IPA, ya dia ngajar IPA. kalau boleh tahu berarti sekolah yang dimasuki buat mengajar itu berbasicnya Islami atau Kebanyakan sih Islami ya, kebanyakannya Islami. Karena kan kita kan penempatannya itu di Thailand Selatan, yang mana di sana itu orang-orang di sana itu agamanya mostly Islam. Nah, yang sedih adalah orang Islam di sana mungkin pengetahuan umumnya itu belum berkembang. Makanya ada organisasi yang mereka bilang badan alumni. Itu adalah alumni yang pernah kuliah di luar negeri begitu, dan mereka itu kayak merasa nggak bisa nih, kayak Islam harus berkembang di sini. Maksudnya pengetahuan umumnya juga harus berkembang di sana itu? Dan orang-orang di sana itu kurang karena kekurangan guru. Karena kebanyakan yang kayak bisa kuliah umum itu biasanya bukan orang Islam gitu. Jadi mereka pengetahuan umumnya itu kurang. Akhirnya badan alumni itu membuat MOU atau kerjasama dengan beberapa negara. Ada Indonesia, ada Filipina. Entah ya, satunya pokoknya ada 3 negara yang didatangkan ke sana untuk mengajar. Ya, utamanya ngajar yang kayak sains, bahasa Inggris, matematika dan seterusnya gitu. Berarti para alumni yang kuliah di Thailand itu mereka bikin program itu tadi. Ya, orang Thailand tapi kuliahnya di luar negeri. Oh, orang Thailand sendiri. Mungkin dari situ mereka merasa kok di negaraku kok orang-orangnya nggak seperti ini ya, maksudnya kurang melek sama pengetahuan umum gitu. Minim gitu ya. Minim. Terus kalau boleh tahu kan di sana kan lumayan lama nih, 5 bulan itu nggak sebentar lah. Ya. Kayak hampir setengah tahun ya berarti. Iya, betul, setengah Terus, tahun. Cara beradaptasinya itu gimana Miss? Agak susah atau wah ya Allah nggak kerasan gitu, kayak pengen makanan Indonesia kayak gitu? Betul ya, cukup susah karena perbedaan budayanya jauh beda. Lumayan jauh lah sama kita. Pertama dari bahasa ya pastinya. Saya itu ditanyain. Jadi kan ada Thailand Utara dan Selatan. Thailand Selatan itu ada 4 atau 5 kota ya. Yang di sana itu mayoritas beragama Islam. Nah, ketika itu saya ditanya, dulu di Unhas sebelumnya itu ada murid yang dari Thailand. Iya, pernah dengar itu. Saya itu ditanya, Mbak nanti di mana gitu. Saya bilang saya di Yala, di kota Yala. Terus, dia bilang di sana itu banyak Muslim, jadi mereka itu bisa bahasa Melayu. Mbak nggak usah belajar bahasa Thailand gitu. Nah, kemudian oke lah, saya santai, teman-teman udah belajar dengan sungguh-sungguh itu bahasa Thailandnya. Bahasa Thailandnya. Saya nggak. Habis itu udah sampai di sana, udah sampai di Thailand, saya kaget. Loh, nadanya sih Melayu ya, tapi pakai bahasa Thailand. Mereka itu kayak mengadopsi dari bahasa Thailandnya. Salah satu contoh nih ya, bagaimana itu kan bahasa Thailandnya Bepnai. Nah, jadi Melayu Thailandnya itu jadi Bekno. Gitu. Kayak bahasa Jawa ya. Bekno. Kemudian kayak begini itu Bepni. Nah, mereka itu jadi Bekni. Bahasa Thailandnya Bekni. Itu Melayu Thailand. Jadi kayak bahasa
bahasa Melayu yang dicampur dengan Thailand gitu. Jadi kalau misalkan Muslim di Thailand itu bisa bahasa Melayu, ya, tapi saya bilang, saya tekankan itu nggak Melayu yang seperti yang kita dengar di film Upin Ipin ya, Melayu yang seperti itu. Makanya saya di sana itu mengajar bahasa Melayu karena Melayu mereka berbeda dengan Melayu yang kita pahami gitu. Jadi selama di sana saya itu pakai translator selama 3 bulan ya, karena saya belum bisa bahasa Melayu Thailandnya itu. Kebetulan ada satu anak yang ibunya bekerja di Malaysia, jadi anak itu bisa bahasa Melayu yang Malaysia yang kita paham gitu kan. Ini ya saya kalau kemana-mana ya minta bantuan dia. Tapi yang full penuh itu 1 bulan aja sih. Terus bulan kedua, bulan ketiga itu udah nggak terlalu penuh, hanya pas ngajar aja biar kayak nggak miskom sama muridnya kan. Karena kan kita ngajar bahasa Inggris dan mereka pun belum full paham bahasa Inggris gitu. Kemudian di bulan keempat dan kelima alhamdulillah sudah ini. Kalau untuk makanan sebenarnya kalau untuk rasa ya, mungkin yang agak sulit diterima sama kita itu mereka itu setiap makanan selalu dikasih jeruk nipis, jadi pasti ada kecutnya. Dan mereka suka pedas. Satu lagi ada bau daun ketumbar. Yang mungkin nggak semua orang Indonesia terbiasa sama itu. Karena saya sampai pulang pun sama daun ketumbar itu kayak musuh gitu, kayak nggak enak beneran, kayak trauma bau gitu ya Miss. Bahasa kasarnya saya pernah dengar, pernah lihat ya di salah videonya TikTok gitu, orang yang makan makanan Thailand dia bilang daun ketumbar itu bahkan ya baunya itu seperti bau ini loh, kecoa. Iya, baunya seperti itu katanya. Emang kayak gitu atau cuman kiasannya dia aja? Iya, memang mirip sih. Memang mirip gitu. Kalau setiap makanan Thailand atau beberapa, tapi kebanyakan tuh kayak biasanya dikasih garnish kan, kayak hiasan hijau-hijaunya. Kalau kita kan mungkin pakai daun bawang itu, mereka itu pakai daun ketumbar seringannya. Jadi kayak ya harus telaten milihin makanannya. Jeruk nipis dipakein daun ketumbar. Itu setiap makanan kayak gitu. Jadi kalau saya masak sendiri. Ya, berarti masak sendiri. Satu grup dari Unhas itu tadi? Enggak. Jadi kita itu disebar di banyak sekolah. Enggak, jadi satu tempat. Dalam satu sekolah itu maksimal ada cuma 2 orang. Dan kebetulan saya sendirian. 5 orang perwakilan dari Unhas. Berarti yang 2 ini bareng, Miss Fitri sendirian? Enggak, kita semua dipencar. Jadi satu saya di Yala, di kota Yala. Terus yang 2 itu di Krabi, tapi beda sekolah. Terus yang satu lagi di Naratiwa, satu lagi di Patani. Jadi semuanya di beda kota. Tuh. Terus tempat tinggalnya tuh Miss gimana? Kan Miss sendirian tuh. Ya kami kan kebetulan di sekolah saya itu ada pesantrennya. Sekolah Islami gitu. Memang pas waktu kita ngisi formulir tuh ditanya, kamu pernah tinggal di pesantren nggak? Kalau yang udah pernah tinggal di pesantren, biasanya ya nanti dapatnya sekolah yang ada pesantrennya di sana, gitu. Dan mostly kita itu kan yang di Unhas ini banyaknya itu di pesantren, jadi cuma 1 orang yang di sekolah umum, yang sekolah biasa gitu, bukan sekolah Islam, gitu. Terus kira-kira nih Miss ya, kan di sana masak sendiri, berarti kan pasti beli bahan-bahan sendiri kayak mungkin beli daging. Sempet salah nggak milih daging gitu Miss? Kalau saya sendiri sih enggak ya, karena di pasarnya itu ya memang karena kan saya tinggal di Yala yang mayoritas Islam, jadi ya nggak susah cari makanan halal, betul. Nah, yang harus hati-hati itu pas kita ke 7-Eleven. Ya, kayak semacam supermarket atau Indomaret lah ya di sini. Nah, karena ada yang makanan gini loh, walaupun dia itu sebenarnya halal tapi nggak ada label halalnya. Sebaliknya kadang itu walaupun dia nggak halal, ya nggak ditulis gitu, misalkan non halal gitu nggak ditulis. Kalau kita kan adalah labelnya halal halal non halal gitu kan, tahu ya. Di sana itu nggak tahu. Nah, saya itu pernahnya jadi karena hati-hatinya kita nggak beli yang kalau nggak ada label halalnya. Nah, tapi suatu hari saya pernah titip makanan ke teman, ya itu snack, ya udah saya makan aja.
Terus pas sudah selesai makan tak cari-cari kok nggak ada halalnya ya. Karena saya percaya aja karena kan udah titip teman ya. Udah kirain dia udah cek, ya udah saya makan sampai habis, udah saya bagi-bagi juga. Pas saya lihat kok loh nggak ada halalnya gitu. Pas waktu itu kan belum ada, kalau sekarang kan bisa di scan ya, kayak menu itu bisa di scan, jadi ada keluar nanti misalkan ada porknya, ada gitu. Kalau dulu kan belum ada, itu kan belum ada, jadi ya nggak tahu. Segitu ini halal nggak ya? Jadi sampai sekarang saya nggak tahu itu halal. Masih jadi pertanyaan besar itu karena nggak ada labelnya itu. Tapi Miss Fitri menguasai bahasa Thailand atau nggak seberapa? Nah ini yang menarik ya. Jadi saya tuh dulunya malah nggak suka sama bahasa Thailand. Nggak suka. Dengarkannya itu aneh. Ini apa sih suaranya kok di hidung semua gitu ya? Nah kok ternyata pas dapat kesempatan ke luar negeri, malahnya ke Thailand gitu kan ya. Jadi ya mau nggak mau saya belajar kan bahasa sana. Nah ketika saya di sana pun saya nggak terlalu pakai Thailand karena kan bahasanya ternyata di sana Melayu Thailand. Nah saya justru belajar bahasa Thailand itu setelah pulang dari sana, kayak karena itu masih membekas ya 5 bulan, jadi kayak jadi seneng lihat-lihat film Thailand, apa lagu-lagu, dengerin lagu-lagu. Jadi kan ikut-ikutan mereka gitu, yang anak murid saya gitu kan, diajarin bahasa Thailand, tapi di situ kan kita komunikasinya nggak pakai Thailand gitu. Cuman pas waktu di ibu kotanya mungkin ya, kan di sana itu ibu kotanya ada Songkhla kalau untuk yang Thailand Selatan, sama Bangkok. Nah kalau saya kan lebih dekat ke Songkhla. Nah di daerah Songkhla itu orang-orangnya nggak bisa bahasa Melayu. Jadi kita full Thailand, mungkin kita pakai sedikit-sedikit. Kalau misalkan kita mau beli apa, contoh kita mau beli pulsa Shan Au Setengen gitu. Shan Au Setengen lah, saya mau beli pulsa ya gitu. Contoh lainnya Miss, kalau tahu. Biasanya kalau kita pergi, terus misalkan kalau ada tukang angkot nih, mbak mau kemana gitu kan, kun cak penai, nah mau pergi kemana, cak penai, nah mau pergi kemana, kayak gitu. Shan au pai Samila Beach kah, saya mau pergi ke pantai Samila, kayak gitu. Pai, ayo. Pai. Jadi pai itu go ya, mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu go. Pai. Gitu. Kalau pengucapan Thailand tuh kayak ngawang gitu nggak sih Miss di mulut? Ada yang ngawang, ada yang berat. Jadi kayak apa ya contohnya? Ada kai itu yang ringan, ada kai itu beda. Kai sama kai. Jadi ada apa sih, tapi saya artinya lupa ya. Kalau kai yang ringan itu telur. Kalau kai itu apa ya, mungkin kayak imbuhan gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Jadi alfabetnya itu saya pernah diajarin tapi nggak hafal ya. Itu ada misalkan huruf K-nya itu ada beberapa jenis gitu, ada ko, kai, ko, kwat, ko, gitu-gitu. Ya saya kok banyak banget gitu. Ya udahlah ini. Alfabetnya kayak gitu. Alfabetnya kayak gitu. Kalau kita kan A, B, kalau itu kita kan ikut bahasa Inggris ya. Mereka itu enggak. Ko, apa tadi? Jadi yang saya ingat itu cuma K, itu ya ada jenisnya, ada ko, kai, ko, kwat, itu beda-beda. Gitu. Kira-kira Miss, kalau misalnya Miss ada kesempatan lagi ke Thailand nih, kira-kira mau nggak Miss ke sekolah yang Miss pernah ajar tadi? Oh pasti. Pasti mampir ke situ. Karena kan gimana ya sensasinya, kita ke luar negeri nggak kenal siapa-siapa tapi ada keluarga yang merangkul itu kan. Dan mereka itu merangkul saya itu dulu hangat banget ya, maksudnya saya kemana-mana dianterin gitu-gitu. Jadi kalau ada kesempatan lagi ya pasti saya pergi ke sana lah ya, untuk bertemu lagi, temu kangen lah sama beliau-beliau. Tempat tinggalnya tuh berarti nggak jadi satu nih sama teman-teman yang lain atau? Nggak jadi satu. Terus itu tinggalnya saya tinggal di sekolahnya itu, di pesantrennya itu. Mungkin ketemu teman-teman mungkin pas ada event-event kayak Idul Fitri, Idul Adha. Karena kan kita 5 bulan ya, lumayan panjang ya. Jadi kita. Oh itu berarti selama 5 bulan ada Idul Fitri. Miss melewati Idul Fitri, melewati Idul Adha dan 17 Agustus.
Itu kita jadi ketemunya nanti di konsulat. Kita nginep di konsulat, ketemu sama teman-teman gitu. Berarti selama di sana tuh ngajar gitu. Ngajar aja. Selain ngajar mungkin ada kayak program pengen, kan kalau volunteer zaman sekarang ya Miss, kalau 17 Agustusan pengen bikin acara di sana. Iya, kita kemarin bikin acara itu semacam apa ya, talent apa sih, kayak perlombaan gitu loh. Jadi ada sama kayak Indonesia, pidato bahasa Inggris, terus pidato bahasa Arab, terus ada nasyid atau bernyanyi, lomba nyanyi gitu. Terus ada puisi gitu. Jadi kayak kita kan semuanya tinggal ngajar di sekolah-sekolah. Jadi nanti kita gimana melatih murid itu tadi supaya bisa pidato bahasa Inggris, Arab, menyampaikan puisi bahasa Indonesia dan nasyid atau lagu juga gitu. Kan di sana Miss itu mengajar anak tingkatan sekolah dasar atau macam-macam. Jadi ya kalau saya SMP SMA. Tapi teman-teman ada bahkan yang ngajar anak TK itu ada. Anak TK. Bener. Berarti dia full pakai bahasa Thailand atau gimana Miss? Iya, full pakai bahasa Thailand. Tapi kan mereka udah persiapan ya mungkin ya, udah dikasih tahu kalau nanti itu ngajarnya anak TK gitu. Gitu. Kalau saya kan enggak, SMP SMA. Berarti mereka juga diajari ngaji gitu, mengaji. Betul, diajari ngaji juga. Terus cara pelafalan makrosnya kan pasti berbeda tuh Miss ya. Apa Miss ngerasa kayak susah banget ini diajarinnya? Kalau kebetulan saya kan ngajarnya bukan nggak ngajar ngaji ya, saya kan ngajarnya bahasa Inggris. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu mereka kan kalau A itu kan mereka bacanya secara A. Jadi kayak ain gitu. A itu kayak ain gitu. Terus kemudian saya bilang, okay, I have a book. Misalkan saya bilang I have a book, mereka nggak bisa I have a book kayak gitu. Pakai ain gitu. Terus saya bilang, oh, I said I have a book. Saya kan bilang I have a book. Mereka bilang, yes, miss, I have a book. Selalu begitu. Karena emang logatnya mereka gitu. Jadi terus akhirnya saya puterin video gini loh. Ini caranya kalau misalkan mau ngomong I have a book itu begini gitu kan. Tapi ya akhirnya ada yang ikut, ada yang tetap masih dialeknya. Tapi dia. Emang bisa atau emang udah ketempelan nih sama logatnya? Udah ketempelan gitu. Jadi susah. Mungkin kayak orang Sunda ya, dia biasa bilang F itu kan P. Mereka tahu suaranya F itu ya F gitu, tapi nanti balik lagi ke P. Gitu karena udah mereka biasanya begitu. Kayak gitu. Jadi sama I have a book, jadi I have a book gitu. Logatnya terus. udah menyatu. Bilang A jadinya ain gitu. Ain. Terus pernah nggak sih Miss nggak sengaja makan babi? Oh, kalau itu nggak pernah ya. Makanya saya alhamdulillah banget sama keluarga itu karena saya dijaga. Jangan sampai yang sekiranya makan yang seperti itu. Yang pertama, terus yang kedua memang karena saya itu tinggalnya di Kota Yala, ya alhamdulillah lagi, yang dimana Yala itu mayoritas Islam, jadi saya nggak susah cari makanan halal. Ada teman tuh yang tinggalnya di Songkla, yang tadi saya bilang ibu kota, yang di sana itu mungkin pengaruh budayanya udah lebih kental ya di sana, jadi kayak cari makanan halalnya itu susah. Terus mereka juga kurang bisa bahasa Melayu, yang Melayu Thailand itu, jadi mereka lebih ke bahasa Siam ya, mereka panggilnya itu bahasa Siam tuh bahasa Thailandnya itu. Oh, bahasa Siam tuh bahasa Thailand. Yang asli. Kalau Melayu Thai itu ya mereka bilangnya Melayu Thai gitu. Berarti bukan Miss Fitri tapi teman-teman lain itu pernah nggak makan babinya? Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Songkla mungkin ya sekali dua kali mungkin nggak sengaja nggak sengaja ya, karena kalau di Songkla itu ya sudah kayak banyak nggak Islamnya itu bukan mayoritas di sana, jadi campur kan, ada orang yang nggak non Muslim juga, jadi ya udah jualannya ya gitu. Berarti beli atau masak itu? Beli. Jadi kayak mungkin ada street foodnya dia nggak tahu atau gimana, saya nggak tahu. Terus walaupun
kalau di kota Songkla itu ya, walaupun kita belinya ayam, itu make sure kita belinya harusnya ke yang muslim. Itu karena kalau yang bukan muslim tuh kita kan nggak tahu ya Iya, proses potongnya, penyembelihannya iya. gimana dan seterusnya. Jadi ya untuk lebih hati-hati aja ya, mending jangan beli ke yang muslim aja gitu. Di ibu kota mana, Miss? Yala tadi, bukan di apa Yala tadi? Ibu kotanya, iya kalau saya di kota Yala. Di kota Yala. Cuman kan kita kalau ada event-event kan pasti ke konsulat. Nah konsulatnya itu adanya di Songkla. Songkla. Ha-ha. Nah di Yala itu Miss kan mayoritas Islam. Mm-mm. Kira-kira menurut Miss nih, berbeda nggak sih kultur orang Islam yang ada di Indonesia? Kalau kulturnya sama, ya sama NU ya utamanya. Cuma penamaannya berbeda. Penamaan organisasi. Kalau kita kan ya NU terus ada Muhammadiyah gitu. Nah kalau di sana yang ajarannya seperti NU itu dipanggil Muhammadiyah. Tapi yang ajarannya seperti Muhammadiyah di sana itu dipanggil Wahabi. Yang Muhammadiyah dipanggil Wahabi. Yang seperti NU ajarannya itu dipanggilnya Muhammadiyah. Gitu. Berarti di sana ada Muhammadiyah, ada NU juga, Miss? Ada, cuma beda penamaan saja. Gitu. Berarti di sana lumayan mirip ya sama di Indonesia karena mayoritasnya sama-sama. Bahkan orang-orangnya pun banyak kok yang mirip karena kan rasnya kan masih Asia. Jadi sejarahnya dulu Thailand Selatan itu kan ini negeri Fatoni. Ya, jadi negeri Fatoni yang asalnya itu dari Banda Aceh yang yang membuka lahan di situ lah. Awalnya itu orang Aceh, nenek moyang mereka. Yang di Yala tadi. Gak hanya dia lah, di seluruh Thailand Selatan itu. Oh. Gitu. Kemudian akhirnya jadi bagian negara Thailand dan dipanggil Thailand Selatan. Gitu. Karena kan berdampingan kan sama Thailand yang asli gitu. Berarti Miss berangkat dari sana pakai pesawat, terus di sana langsung mencar. Dijemput sama ininya, sama pihak dari sekolahnya. Terus langsung ke tempat sesuai tujuan. Betul. Kita tapi naik pesawatnya cuma sampai Malaysia aja. Dari Malaysia itu bisa naik bus ke Thailandnya. Berapa jam kalau boleh tahu, Miss? Tergantung kita perbatasannya kemana ya. Ada yang sampai 12 jam. Yang kalau misalkan kita turun, saya ke Kota Baru Malaysia, dari Kota Baru Malaysia ke Thailand itu cuma berapa ya? 1 jam. 1 jam terus habis itu dari perbatasan di Kota Narathiwat. Nah dari Narathiwat itu ke Kota Yala itu naik kereta 2 jam. Gitu. Berapa harganya apa ya? Tiket. Iya, Harga tiket ke Thailandnya apa dari Thailand ke Malaysia dari nih? Malaysia ke Thailandnya tadi yang naik bus. Oh, sekitar 1.000 baht. 1.000 baht itu Tergantung sama. kurs ya. Tergantung, ada mulai dari 200 baht ada kok. Yang paling murah. Kalau yang bagus itu 1.000 baht. 1.000 baht. Iya. 1.000 baht itu sama dengan berapa rupiah, Miss? Tergantung kurs ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 400-an, 400.000. 400.000. Lumayan ya. Iya. Miss. Itu dulu. Itu dulu. Mungkin sekarang udah lebih 1.000. Tapi kan itu saya ambil yang ini, yang bagus lah bisnya. Kalau yang biasa ada yang 200 baht ada. Berapa cewek, berapa cowok, Miss? Kalau dari Unhas cowoknya cuma 1, ceweknya 4. Kalau yang cowok itu di mana? Ditempatkan di mana? Sama ada di pesantren juga, tapi nggak mungkin ngajar TK ya kalau cowok. Tapi ada kebanyakan di pesantren, ada juga yang di Songkla. Itu di Songklanya yang cowok tadi. Oh tapi kalau yang temen dari Unhas itu di Narathiwat, bukan di Songkla, di pesantren. Pesantren. Dia itu yang ngajar nahu. Dia pusing nggak tuh ngajar nahu pakai bahasa Thailand. Oke, Miss, ini pertanyaan terakhir, Miss. Iya. Pesan untuk penonton apabila ada yang ingin ke Thailand atau keluar waspada saat survive. Maksudnya kayak
mungkin ada teman-teman dari Unhas yang pengen ikut volunteer ke Thailand atau ke mana gitu. Iya. Biar waspada mereka. Iya, oke. Untuk pertama masalah yang pasti bahasa ya, karena kemana-mana kita pasti akan komunikasi. Untuk bahasa itu pastikan ya tahulah basic Thailand dikit-dikit lah ya, harus tahu. Kayak mau pergi kemana, saya mau pergi ke ini, permisi, terima kasih, maaf, dan pokoknya sekiranya bahasa yang diperlukan untuk sehari-hari, untuk kebutuhan kalian sendiri. Terus untuk makanan, make sure ya kalau misalkan kalian beli yang kemasan itu harus ada logo halalnya, label halalnya. Terus kalau misalkan kalian pergi ke tempat makan gitu, ya kalau pengen yang bener-bener verified gitu halalnya ya, cobalah lihat pedagangnya muslim gak gitu. Kalau muslim ya insya Allah verified lah halalnya, pasti halal gitu. Kadang kan orang nggak paham ya, kayak oh kenapa sih orang Indonesia kok tanya makanan ini halal nggak? Jadi meskipun gak halal dikasih halal gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bawa paspor kemana-mana gitu. Jangan lupa untuk bawa paspor kemana-mana karena pasti dicek nanti, apalagi kalau misalkan kita naik kayak kendaraan bus atau kereta api itu kan beli tiketnya kan kita pakai paspor, jangan sampai kehilangan gitu. Itu sih yang perlu yang diwaspadai yang perlu di take care atau benar-benar persiapannya yang dengan matang tuh yang di situ aja gitu. Oke Miss, kayaknya saya kira cukup sampai sini. Sebelum kita tutup, boleh ditutup pakai bahasa Thailand Miss. Terima kasih gitu. Terima kasih bahasa Thailand itu apa Miss? Oke, kita bareng-bareng ngomongnya. Oke, terima kasih itu kopkun kha. Kopkun kha. Kalau perempuan pakainya kha, jadi itu menunjukkan kalau kita itu ngomong pakai bahasa formal. Oh iya. Kalau laki-laki itu hap. Kalau perempuan ha. Kopkun kha. Kopkun ha. Kopkun kha. Oke, sekian dari saya Aida dan Miss Fitri. Kita mengucapkan Kopkun kha.